Dalam seri ke-151 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Kalubis sebagai Kebo Anabrang, Rudi sebagai Nambi, Budi Klontong sebagai Banyak Kapu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ki Iwan sebagai Ki Wahan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Linggapati sangat cemas melihat anak panah yang menancap di rusuk Werdamurti. Kalau dibiarkan, lukanya bisa membengkak dan bahkan membusuk. Karena itu dia bermaksud mencabutnya. Linggapati memejamkan matanya. Tangan kanannya gemetar menggenggam batang anak panah. Tahanlah Werdamurti. Aku akan mencabut anak panah ini. Kini anak panah itu sudah tercabut. Darah meleleh di sela-sela jari Linggapati dan sebagian memercik ke bagian wajah dan pakaiannya. Werdamurti! Werdamurti! Rupanya dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dan sekarang dia pingsan. Werdamurti, aku mencintaimu. Aku tak ingin melihatmu menderita. Werdamurti. Werdamurti. Sinar matahari semakin lemah. Sebentar lagi wajah sang Batara Surya itu akan bersembunyi di balik bentangan malam. Linggapati masih duduk menunggu Werdamurti. Dia sudah membalut luka di rusuk gadis itu dengan sobekan kain pakaiannya. Sementara dia merasakan lukanya sendiri semakin pedih. Linggapati girang sekali ketika melihat tubuh Werdamurti bergerak-gerak. Werdamurti. Kau sudah sadar kembali. Kakang Linggapati. Ya, ini aku Werdamurti. Aku Linggapati ada di sebelahmu. Apa yang kau rasakan sekarang? Apakah Majapahit masih jauh, Kakang? Tidak seberapa jauh lagi. Aku sudah melihat ada kepulan-kepulan asap di beberapa tempat. Barangkali di belakang bukit itu ada rumah-rumah yang dihuni manusia. Atau barangkali disitulah letak dukuh Majapahit yang kita tuju sekarang ini. Kalau begitu, marilah kita lanjutkan perjalanan, Kakang. Tapi bagaimana dengan lukamu, Werdamurti? Kita harus segera tiba di Majapahit, Kakang, dan menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Itulah yang terpenting. Kalau begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo, kupapah kau. Mari, Kakang. Ada apa, Kakang? Kelihatannya lukamu juga parah. Tidak. Aku memang harus lebih berhati-hati lagi. Linggapati merasakan rasa nyeri dan panas yang menyengat bagian perutnya setiap membuat gerakan yang kasar. Dan kadangkala darah kembali mengucur, meleleh ke paha sampai betis kakinya. Tapi pemuda Lopandak itu tak ingin menampakkan rasa sakitnya di depan kekasihnya. Apakah kau bisa duduk dengan baik, Werdamurti? Bisa, Kakang. Aku bisa duduk dengan baik dan nyaman di atas punggung kuda ini. Aku bahkan belum pernah berkuda senyaman ini. Lihat gumpalan-gumpalan asap itu. Iya, aku melihatnya, Kakang. Aku yakin kita sudah berada di wilayah Duku Majapahit. Rasanya aku mencium aroma sebuah perjuangan yang amat sedap. Ayo,
Kakang. Kita harus segera tiba sebelum matahari terbenam. Baiklah. Peganglah leher kuda. Pegang terus dan jangan sampai terlepas. Ya. Satu hentakan lagi, kita sudah akan tiba di tempat yang kita tuju. Hiya! 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 Matahari mulai tenggelam di bawah daerah yang berbukit-bukit. Sinarnya membias ke angkasa, menyepuh mega-mega putih dengan warna keemasan. Linggapati masih mengendarai kudanya menyusuri jalanan hutan yang mulai gelap. Suatu ketika kudanya melompati sungai kecil yang airnya jernih. Dan pada saat lain, kuda itu berlari dengan hati-hati di atas akar-akar pohon yang menjalar ke sana kemari. Kuda itu berlari tidak cukup kencang, seolah ingin menjaga keselamatan dua orang yang duduk di atas punggungnya. Linggapati kelihatan sangat lelah. Dia harus berkuda sambil menahan rasa sakit di perutnya yang terluka. Sementara masih harus menjaga Werdamurti agar tidak terlempar dari atas kuda. Hatinya sangat pedih setiap kali melihat kekasihnya tengkurap dan terguncang-guncang di atas kuda. Mendadak, Linggapati terkejut. Ketika melewati sebuah kaki bukit, kudanya berlari agak sempoyongan. Dan pada saat itulah, tubuh Werdamurti melorot ke bawah. Werdamurti! 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 Kakang Linggapati. Aku di sini, Werdamurti. Aku di sini. Aku tidak kuat lagi, Kakang. Aku tidak tahan lagi. Kau harus kuat. Kita akan sampai ke Majapahit bersama-sama. Tidak, Kakang. Tinggalkan aku di sini saja. Kakang teruskan perjalanan tanpa aku. Tidak, Werdamurti. Aku tak akan meneruskan perjalanan tanpa kau. Kakang, aku mencintaimu, Kakang. Aku telah gagal sampai ke Majapahit. Tapi kau harus berhasil, Kakang. Kita akan berhasil. Bukan hanya aku, tapi kita berdua. Majapahit sudah dekat sekarang. Kita akan segera tiba di hadapan Gusti Sang Ramawijaya. Werdamurti! Werdamurti! Tidak! Tidak! Linggapati mengguncang-guncang tubuh kekasihnya, menciumi wajahnya, memijit-mijit kaki dan mengurut bahunya. Tapi gadis Lopandak itu tetap saja diam. Matanya terpejam dengan sempurna. Dan bibirnya menyungging senyuman yang damai. Werdamurti, akhirnya kau tidak tahan lagi. Lukamu memang cukup parah. Werdamurti, maafkan aku. Akulah yang membuat lukamu semakin parah. Maafkan aku, Werdamurti. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku harus sampai ke Majapahit. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terbaring di tempat ini. Mari sayang. Aku akan menggendongmu. Linggapati akan membopongmu ke Majapahit. Linggapati mengangkat tubuh Werdamurti yang sudah seluruhnya menjadi dingin. Dia merasakan pedih di bagian perutnya, dan ada sesuatu yang merembes keluar. Dia tahu bahwa darahnya kembali mengalir. Tapi pemuda Lopandak itu tak menggubrisnya. Dia terus melangkah sambil menggendong tubuh gadis yang amat dicintainya.
Sepertinya tidak ada yang perlu dicurigai, Paman. Ya, sepertinya cukup aman. Kita sudah 2 kali berkeliling dengan kuda, dan kita tidak menemukan tanda-tanda yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Saya masih belum yakin bahwa Jaya Katuang merasa perlu mengirimkan telik sandi untuk memata-matai Majapahit. Kemungkinan seperti itu selalu ada ke Bu Anabrang. Jaya Katuang tentu ingin duduk di singgasananya dengan tenang. Tapi Paman Nambi, pemerintah Kediri mempunyai bala tentara yang banyak jumlahnya. Di samping itu mereka juga terlatih dengan baik. Apa perlunya mencemaskan Majapahit yang sekarang ini baru menjadi sebuah pedukuhan kecil di tengah hutan? Ya, kalau Jaya Katuang bersikap seperti itu, berarti dia lengah. Dia meremehkan kekuatan pihak lain, dan itu bisa berakibat buruk. Dia harus berhitung tentang banyak hal. Jika ingin lama berkuasa di tahta Penjalu, pengalaman seperti itu pernah dialami para penguasa sebelumnya. Sang Prabu Kartanegara sendiri tidak mampu bertahan karena telah salah langkah. Beliau meremehkan gelang-gelang yang akhirnya justru bangkit dan sanggup mencapok Singasari. Oh, Paman Nambi, saya mendengar ringkik kuda di sana. Ya, di bawah sana, di balik gerumbulan semak belukar. Hati-hati ke Bu Anabrang. Siapkan senjatamu. Mari kita lihat. Ini ke atas kudamu. Biar yang perempuan ikut bersamaku. Kita pergi ke rumah Kiwahan. Baik, Paman. Bagaimana, Ki? Hamba sudah memeriksanya, Gusti. Tapi lukanya memang parah sekali. Barangkali dia berkuda terlalu jauh. Nampaknya dia banyak kehilangan darah. Apa dia masih belum juga sadar? Hamba belum berhasil membuatnya sadar. Di lubang hidungnya, hamba sebarkan aroma daun-daunan yang sangat keras. Biasanya aroma itu cepat membuat orang sadar dari pingsannya, Gusti. Tapi mungkin lukanya terlalu parah. Baiklah. Ke Bu Anabrang? Iya, Paman. Coba kau panggil Kakang Lembu Sora, Ranggalawe, dan Adi Banyak Kapuk kemari. Saya akan minta pendapat mereka tentang 2 orang ini. Baik, Paman. Kebo Anabrang, pendekar bertubuh gempal itu segera melompat ke arah kudanya. Dia memacu kudanya meninggalkan rumah Kiwahan. Derapnya segera lenyap di kejauhan malam. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi bersama Lembu Sora, Ranggalawe, dan Banyak Kapuk. Jadi kau kenal mereka di Banyak Kapuk? Iya. Mereka adalah Linggapati dan Merdamurti. Mereka murid-murid saya di Lopandak, Kakang Sora. Merdamurti adalah putri kepala desa Lopandak, Raka Wikirang. Sedang Linggapati, anak Rana Dikara. Saya kenal baik dengan mereka berdua ini. Lalu apa kira-kira tujuan mereka datang ke Majapahit? Mungkin Lopandak diserang prajurit-prajurit Kediri. Kalau begitu, apakah perguruan rahasia Lopandak yang kau pimpin sudah bocor ke tangan Kediri? Mungkin begitu, Kakang. Waktu saya dan 40 orang siswa meninggalkan Lopandak, keadaan desa itu memang sedang genting. Tapi saya tidak tahu apa yang kemudian terjadi di sana. Sayang sekali kita tidak bisa mendapat keterangan apa-apa dari mereka. Iya.
Orang yang bernama Linggapati itu masih belum juga sadar. Gusti Nambi. Bagaimana, Ki? Apa dia sudah sadar? Hamba sudah berusaha menyumbat urat-urat darah di sekitar lukanya, Gusti. Dia sadar, tapi hanya sebentar sekali. Lukanya memang sangat parah. Hamba kira dia tak akan mampu bertahan sampai besok pagi, Gusti. Sayang sekali. Kalau kita tidak bisa mendapat keterangan apapun dari Linggapati ini. Kiwahan, apakah dia tidak sempat mengatakan sepatah kata pun ketika dia sadar? Dia hanya menyebut Gusti Sanggramawijaya sampai 2 kali, Gusti. Entah apa maksudnya, saya kurang tahu. Kalau begitu, pasti ada yang ingin disampaikan pada Gusti Sanggramawijaya. Iya, kelihatannya begitu, Kakang Lembu Sora. Ya. Apa tidak sebaiknya kita bawa dia menghadap Gusti Sanggramawijaya sekarang juga? Dia masih pingsan, tak ada gunanya. Iya, benar, Gusti, benar. Kalau dia digotong-gotong lagi, bisa lebih gawat keadaannya. Darahnya bisa merembes keluar lagi, Gusti. Kalau begitu, Gusti Sanggrawijaya yang harus datang kemari. Beliau sedang menerima 2 orang tamu dari Kadipaten Sumenep. Tuan Arya Wiraraja dan Sang Ramapati. Iya, kelihatannya beliau sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tapi Kakang Lembu Sora, apa yang akan disampaikan Linggapati? Mungkin juga sesuatu yang sangat penting, Kakang. Iya, sekarang begini saja. Di antara kita berempat ini, kukira Adi Nambilah yang paling dekat dengan Gusti Sanggramawijaya. Bagaimana kalau Adi Nambi menghadap beliau dan melaporkan tentang 2 orang warga Lopanda ini? Iya, kukira Kakang Nambi yang paling tepat untuk menghadap Gusti Sanggramawijaya. Sementara kita menunggu di sini. Baiklah, saya akan berusaha melaporkan sebaik-baiknya.